direkam dulu. Oke, supaya nggak lupa ya. Jadi kita bertemu kembali di hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020 dengan materi yang sama, kita pelajari biologi. Tapi kali ini ya dengan bahasan yang baru setelah kita kemarin melaksanakan PTS yang hasilnya sebetulnya IPA 3 ini cukup membanggakan ya. Alhamdulillah semuanya rajin mengerjakan tugas, tapi dari di sana sini memang kesalahan tuh selalu ada ya. Dan Bapak berharap sih kita bisa berdiskusi gitu kalau ada kesulitan kalian ya. Jadi jangan hanya cukup sekedar hadir di Zoom kemudian menyaksikan, setelah itu out, hilang semua ilmu yang kita pelajari gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sampai sayang di sana dulu supaya nggak ke rekam sini, jangan ribut. Oke. Baik, semuanya sudah ada ya. Kita absen dulu, sudah ada di Zoom hadir Siti Mulia, Anissa Kamila, Anindita, Nazwa Divana, Konita, Zahrufulaili, Diwa Gania Hani, Naila Ainiyah, Nailah Fauzia, Najwa Fauzia, Nazira Rachel, Siti Ananda, Talita, dan Yulia. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Kalau lihat di sini sih ada 20 orang. Siapa nggak ada? Dua nih, 2 orang nggak ada. Oke, tolong ya di forward saja ke ke Pak atau ke Waka Kurikulum. Siapa nih yang tidak hadir? Kemudian chat Zoom-nya silakan dimanfaatkan untuk bertanya semaksimal mungkin apa yang kalian tidak mengerti ya. Ganti dulu terlalu rame ini. Nanti lihat ke belakang ya, bukan lihat Bapak ini. Kita ke San Francisco sajalah supaya nggak banyak. Oke. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang Monera. Bisa dilihat di Nearpod ya, Nearpod sudah hadir 12 orang, nggak masalah. Yang lainnya mungkin bisa mengikuti ya di Zoom langsung seperti Bapak. Nah, ini adalah kelas setelah ya. Jadi virus sudah selesai, kita masih ingat kan? Nah, nanti ada hubungannya dengan ini, Monera, Archaebacteria, dan Eubacteria. Baik, apa saja yang kita pelajari di sini? Pertama, kita akan membaca teks berbagai manfaat bakteri dalam bioteknologi. Jadi ini bakteri terus ya ngomongnya. Nah, kemudian ada foto mikrograf. Sana aja. Oh, sana aja. Di bawah aja. Sok jangan di sini. Sekian. Bunyinya ke sini. Oke, mohon maaf supaya nggak terlalu banyak suara. Nah, kemudian mengamati gambar bakteri ya. Kemudian organisme yang sangat kecil penyebab penyakit. Nah, ini pasti kalian akan bertanya apalah ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Dan sekali lagi bakteri ini tidak hanya merugikan tapi juga menguntungkan. Coba ada yang tahu apa manfaat dari bakteri? Halo? Untuk imunisasi. Imunisasi. Kalau imunisasi virus. Itu apa sih? Gak sama bakteri ya? Bikin tempe-tempe gitu. Oke. Sama tape gitu. Ya.
tempe itu ragi ya. Kalau tempe itu ragi, rhizobium ya. Kalau minuman kayak makanan sudah. Kalau minuman yang dibantu sama bakteri? Yakult, Pak. Oke, bagus. Cool ya. Jadi kalau kita minum Yakult, kita tuh minum bakteri. Tapi anehnya kenapa tidak sakit? Nah, di sini kita jawabannya ya. Apa perannya dalam kehidupan. Kemudian kita juga akan mengumpulkan data bagaimana mengamati bakteri. Jadi ada purplate, strictplate, pengecatan gram. Manusia tuh jadi sudah sangat jauh sekali teknologinya, sudah sangat lengkap sekali pengetahuannya. Jadi kita bisa mengetahui bakteri itu apakah dia berbahaya atau tidak dengan pengecatan gram. Nah, ada prakteknya ya, ada praktikumnya nih. Kalau kalian ingin praktikum, bisa dilakukan sendiri secara virtual tentunya, tidak langsung. Kalau kita sekolah langsung ya langsung aja dikerjain karena bahan-bahannya juga cukup sederhana dan bisa didapatkan ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui bakteri itu kadar letalnya seperti apa. Kemudian struktur dalamnya seperti apa. Hidup di mana saja. Ya, jadi kita harus tahu dia hidup di mana saja. Supaya kita bisa mengambil langkah-langkah terbaik apabila kita misalnya terkena penyakit atau ada gangguan di lingkungan kita yang berkaitan dengan bakteri. Nah, sebelumnya mari kita praktikum dulu ya untuk mengetahui bagaimana bakteri itu berbahaya atau tidak. Nah, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini. Oke, view the animation, login dulu pakai Yahoo. Linknya ada di sana ya. Linknya ada enable flash player deh. Ya udah, berarti pakai Internet Explorer. Karena pakai flash player jadi kita harus pakai Internet Explorer. Sebentar, Bapak setting dulu. Baik, sudah keluar belum animasinya? Kelihatan tidak di layar? Kelihatan, Pak. Internet Explorer, halo? Tadi ada. Nitro, Chrome, sebentar. Studio, ini Bapak pakai ini aja supaya enggak menghabiskan jaringan ya. Zoom meeting, 3D viewer. Keluar nggak? Nggak ya? Ya udah deh, share screen aja. Baik, kita share screen. Mohon izinnya kita amati di sini saja. Oke, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini praktikumnya nih. Bagaimana kita ingin mengetahui salah. Bukan ini. Yang ini ya. Bakteri, inokulasi bakteri. Oke, sim image. Nah, bagaimana kita ingin mengetahui bakteri itu berbahaya atau tidak? Praktikumnya ini. Ada pembakar Bunsen. Nah, ini dari spiritus ya, yang ada di dalam sini. Kalau ini pakai gas. Nah, ini jarum inokulasi. Di dalam sini ada bakteri. Nah, ditutup kapas. Kemudian kita panaskan mulut tabungnya supaya bakteri itu tidak keluar. Jarum inokulasi dimasukkan, kemudian dibakar lagi supaya tidak ada bakteri masuk. Inokulasinya yang sudah ada bakterinya, kemudian di smear. Jadi dioles-oleskan ke apa tuh namanya tuh? Preparat ya. Nah, preparat gelas. Kemudian dibakar kembali, dihangatkan ya, sebetulnya bukan dibakar, dihangatkan.
Nah, disimpan di staining dry. Ini jadi bawahnya busa ya, busa untuk menyerap air. Nah, kemudian diisi oleh cairan pewarna methylene blue. Diamkan selama 1 menit. Diapain nih? Halo? Tolong dong. Dibasahin. Oke, dibasahin, dibasuh oleh air supaya kelebihan cairannya bisa dibuang. Nah, kemudian dikasih iodin. Iodin tuh kayak obat merah lagi ya. Untuk apa? Nah, untuk mewarnai bakteri. Jadi ini nanti ada maksudnya. Ada warna biru, ada warna merah, warna kuning. Ini ada maksudnya. Kemudian sama seperti tadi, ulangi langkah yang tadi ya, dibasuh kembali dengan air, kelebihan cairannya. Nah, dikasih alkohol, etil alkohol ya, 95%. Kenapa dikasih etil alkohol? Sebetulnya itu untuk menghancurkan dinding sel bakteri itu sendiri ya. Nah, kemudian dicuci kembali dengan air. Ini hanya sebentar lah, nggak terlalu lama ya praktikumnya. Kalau lama Bapak nggak akan menayangkan. Kemudian, nah ini pewarna merah dengan safranin. Diamkan selama 45 detik. Jadi ini memang teknik-teknik yang ditemukan, yang sudah ditemukan ya. Kalau kalian kuliah di jurusan biologi, pasti akan praktikum seperti ini. Hati-hati ya bakterinya, kita nggak pakai yang letal. Jadi pakai bakteri yang ada di sumur atau air kolam atau selokan gitu dulu. Oke, setelah dibasuh kemudian dengan apa nih? Tisu ya, kertas penyerap, baru disimpan di mikroskop sehingga menunggu untuk diamati. Oke, sudah. Nah, nih, lihat ada gram positif, ada negatif. Apa bedanya? Positif, negatif. Ada yang tahu? Bentukannya, Pak. Ya, yang positif berarti bahaya atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau yang negatif? Iya. Bahaya. Ternyata sebaliknya. Yang positif yang berbahaya, yang negatif tidak berbahaya. Oke. Jadi tidak kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, jadi ini gram positif. Warnanya apa nih? Warnanya Ungu. ungu. Nah, kalau ungu berarti ini gram positif. Koksi, nah ini berarti Streptococcus, Staphylococcus ya. Nah ini berarti ini mengakibatkan penyakit. Setidaknya kalau kita praktikum seperti ini, tidak tahu ini bakterinya apa, tapi setelah diwarnai ternyata warna ungu, langsung diumumkan, oh ini bakteri yang berbahaya. Nah, kemudian ini sekarang tadi bentuknya bulat kayak bola. Nah, kalau ini bentuknya rod. Rod itu jadi kayak tabung lagi ya. Kita jelasin. Oke, coba. Wow, ini kayak apa nih? Jadi kayak lembaran benang-benang ya. Positif. Rods, tabung ya. Berarti ini mengakibatkan penyakit juga. Penyakitnya penyakit apa? Nanti kita identifikasi. Kemudian ini gram negatif, koksi juga. Bakterinya apa? Gak tahu. Tapi yang jelas ini ternyata warnanya warna merah. Oh, ternyata gram negatif ya. Kalau gram negatif berarti tidak berbahaya. Sekali lagi, positif berbahaya tidak? Berbahaya. 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 Negatif berbahaya tidak? Tidak. Tidak.
Nah, gitu aja ya. Jadi kalau negatif dia tidak berbahaya. Nah, kemudian ada Bacillus subtilis. Coba ini gram positif negatif. Oh, enggak kelihatan. Ini di mikroskop ya. Ini pakai mikroskopnya virtual nih. Ternyata warna ungu. Berbahaya atau tidak? Bahaya. Berbahaya. Ya, warna Tidak. ungu itu menandakan gram positif. Oke, bisa ya untuk membedakan mana gram positif dan negatif. Ini Staphylococcus aureus, coba udah diketahui itu bakterinya. Kita lihat. Yang tadi ya, yang gram positif ya. Oke, seperti itu praktikumnya. Jadi tidak akan terlalu sulit ya bagi kita untuk mengerti apakah bakteri itu positif atau negatif dengan melihat warnanya. Jadi sekali lagi kalau warnanya ungu, berarti dia positif ya. Kalau warnanya merah, negatif ya. Jadi tidak berbahaya. Baik, kita lanjutkan. Di Nearpod, coba main stage. Enggak keluar ya. Bentar. Chrome, oke, keluar. Alhamdulillah. Mana nih Nearpodnya? Oke, udah ya praktikumnya. Nah, sekarang selanjutnya kita harus bisa mendiskusikan hasil pengamatan. Jadi ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Bakteri itu tidak sama semua, ada perbedaannya. Nah, ini dua kelas dari Monera yang sudah diketahui. Kemudian melaporkan hasil pengamatan. Jadi mudah-mudahan sih bisa mengamati juga ya dengan sederhana. Nah, hal-hal yang akan dipelajari. Nah, ini ciri-cirinya, kemudian struktur mikronya, reproduksi, dan peranan dalam kehidupan. Jadi ada yang rugi, ada yang untung. Nanti kita lihat peranannya dalam kehidupan seperti apa. Nah, ciri-cirinya sendiri juga sangat berbeda dengan sel tubuh manusia. Oke, pernahkah kalian minum Yakult? Nah, sudah dibahas tadi ya. Jadi Yakult itu adalah susu hasil fermentasi. Jadi bakterinya sebagiannya adalah bakteri patogen, tapi ternyata kebanyakan bakteri juga bisa menguntungkan. Jadi pembuatan susu dan Yakult ini kan mengandalkan proses fermentasi. Fermentasi itu pembusukan makanan. Ya, jadi susunya dibusukin, dilamain, basi, kemudian diminum oleh kita. Nah, itu Yakult. Oke, coba cari di Google. Kalian bisa langsung mencari di Google. Bisa nggak? Bakteri pembuat Yakult. Jangan digambar. Coba Nazwa sudah ada. Coba lihat bakterinya apa. Bisa nyari di Google? Bakterinya kayak apa coba? Ada yang keluar nggak? Namanya apa? Bakterinya apa namanya? Tolong bisa langsung atau di chat di Zoom. Lactobacillus ya Pak. Oke, bagus. Lactobacillus. Lactobacillus tuh banyak. Kalau yang untuk Yakult sendiri, Lactobacillus apa itu? Lactobacillus casei. Kasein ya, kasei itu kasein. Oke, ada nih gambarnya. Kok lama sih? Oh, masih in progress. Oh, yang bisa bergabung 13 orang ya. Ayo dong. Aca, Zahruful Laili ya. Ayo Siti Mulia, jangan digambar. Cari aja gambarnya. Coba lihat. Berapa Pak? Gimana carinya? Kok masih in progress? Tadi saya udah nyari. Sudah dapat belum gambarnya? Gimana Pak? Nyarinya Gimana gimana? cara-caranya Pak? Ya, misalnya ini Miss Dedi lah. jadi cewek juga.
Oke. Nah, ini caranya gini nih. Kita gambar, klik gambar. Nah, enhance by Google. Enhance by Google. Kemudian cari bakteri pembuatan Yakult. Nah, misalnya truk. Tuh, banyak sekali tuh bakterinya. Klik satu, kemudian save, keluar gambarnya. Nah, gitu aja. Ya, Jadi, jadi Pak, kan klik yang gambar, yang ikon gambar ini nih, gambar JPG. Nah, udah ada hit Siti gitu. ya, oke. Kok yang lain belum muncul ya gambarnya? Halo Nazwa. Halo Nazwa. Ya Pak, Sudah ada belum gambarnya? udah Pak ini lagi cari. Oh, ya ya. Submitted ya 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 betul. Oh iya, nah ini ya Lactobacillus casei. Jadi bentuknya apa ini? Bulat, tabung, atau apa nih? Bentuknya seperti apa? Tabung. Tabung. Tabung, ya. Nah ini Lactobacillus casei. Silakan coba ditunggu. Bentuknya tabung. Saya udah kekirim belum, Pak? Sudah ada. Silus. Oke. Bakterinya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di stage, coba. Nah, seperti ini ya. Ya Allah, kirain ular. Tuh, jadi ini bisa model 3 dimensinya seperti ini nih. Jadi Lactobacillus itu seperti tabung ya. Tak 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 tak. Nah, ini. Jadi kalau Lactobacillus itu dia ada yang satu, ada yang saling berkaitan. Kok ini warnanya nyampur ya? Warnanya jadi nyampur nih gara-gara video setting di ya udah deh non aja dulu. Oke, non aja ya supaya kelihatan jelas. Nah, jadi Lactobacillus casei itu mirip seperti inilah. Tuh. Bentuknya tabung. Oke. Lanjut ya. Oh, sudah ada semua. Miss Dedi, biarin lah. Aca sama Nazira kayaknya masih awaiting. Tapi karena waktunya sedikit, kita lanjut dulu ya. Oke, coba carilah bentuk bakteri dari Lactobacillus bulgaris. Nah, coba sama langkahannya seperti tadi. Klik yang ikon, sebentar. Bapak share dulu caranya. Kok running out of time sih? Ya udah deh, nggak apa-apa ya, 10 menit lagi ya. Mudah-mudahan efektif, kita langsung masuk lagi aja. Nah, jadi cari klik di sini di upload your image, kemudian cari Lactobacillus bulgaricus. Nah, cari wow, tuh. Perbedaan dengan yang tadi Lactobacillus casei apa? Nah, lihat Lactobacillus bulgaricus. Ini biasanya gambar yang pertama yang benar. Oke, keluar gambarnya, lalu submit. Jangan lupa disubmit ya. Kalau disubmit berarti jawabannya sudah terkirim. Oke, kita lihat teman-teman yang lain coba. Oke, sudah ada. Siti Mulya, Nazwa, Anindita, sudah ada. Miss Dedi tadi. Gak usah digambar ya. Nailah digambar. Silakan coba. Amati dulu bakterinya. Sampai hafal, sampai kitanya terbayang. Oh iya, bakteri Bacillus tuh seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat nih. Apa bedanya Lactobacillus casei dengan bulgaricus? Kalau Lactobacillus casei itu Yakult. Kalau Lactobacillus bulgaricus itu Yoher. Ada beda. Jadi ada Yoher, ada
Yakul ya. Nah, kalau ini dia yang satu kayak begini, nah itu Bacillusnya kan satu ya, kelihatan. Bulgaricus tuh enggak berantai. Nah, ini Lactobacillus bulgaricus ini, jadi dia yoher. Nah, yoher pasti kayak begini. Jadi kalau kalian misalnya mau membuat yoher, sebetulnya kita juga ada proyeknya ya. Kalau kita belajar di sekolah, kita buat yoher, buat Yakult, tentunya dengan bakteri, bantuan bakteri ini. Bisa dibeli juga di Kolombia, itu dekat Borma Setiabudi ya. Nah, jadi ini untuk membuat yoher, awas, bukan Yakult ya. Kalau yoher kan biasanya lebih apa namanya tuh, padat ya daripada Yakult. Submitted. Oke, terima kasih. Aduh, Aca, kayaknya jaringannya kasihan ya. Hani masih progres, tapi nanti terrekam ya progres kalian di sini. Naila kok nggak adaan sih? Oh, ada. Ya, betul. Oke, jadi Bulgaricus tuh jadi dia hanya satu ya, tidak seperti tadi, jadi saling bersambung. Wah, dikasih apa ini? Oke, dikasih mahkota juga. Oke, coba Escherichia coli, cari. Seperti tadi caranya, klik di icon gambar, kemudian upload your image Escherichia coli. Wah, keluar sama tuh, Escherichia coli. Misalnya ini bed. Oke. Nah, masih loading ya? Iya memang. Tidak apa-apalah. Jadi kalau misalnya lagi progress berarti lagi loading ya. Oke, sudah ada yang submitted. Submit aja deh supaya bareng-bareng. Mana? Oke, Escherichia coli. Escherichia coli di mana? Ada yang tahu nggak di mana Escherichia coli? Halo? Halo, ada yang tahu nggak Escherichia coli di mana? Nggak tahu. Itu di Nggak badan. tahu, Pak. Di mana coba? Di lambung nggak sih Pak tadi? Sedikit lagi. Di usus, Pak. Usus. Usus, bagus. Tapi lebih spesifik lagi, usus apa? Usus halus, usus Besar, Pak. Usus besar. Usus besar, Pak. bagus. Usus besar. Jadi usus besar itu banyak sekali Escherichia. Di tanda tangan juga. Nah, bentuknya kurang lebih modelnya seperti inilah. Ya, jadi model 3 dimensi yang sudah diketahui. Nanti ada yang lebih jelasnya. Jadi dia punya ekor di belakangnya ya. Jadi punya flagel. Apa itu flagel? Kita pelajari nanti di depan. Oke. Nah, jadi ini model yang sudah diketahuinya memang kalau digambar kan hanya tabung saja ya, tapi sebetulnya dia punya ekor juga ya, punya flagel. Oke, kita lanjut. Kalau dimakan kayaknya enak nih. Kayak pisang. Oke, terima kasih. Ini yang lagi progres. Gak apa-apa ya. Kita lanjut karena nanti progres kalian direkam juga di sini. Ini Streptococcus griseus, coba cari di sana. Streptococcus griseus. Seperti tadi caranya dengan klik icon gambar. Ah, udahlah, sok sendiri aja. Udah bisa. Gak usah dikasih tahu. Gimana coba? Streptococcus griseus. Oke. Mudah-mudahan ada. Oke, ini nih ya. Oke, nah ini bentuk 3 dimensi yang diketahui Streptococcus tuh jadi dia kayak tasbih, kayak manik-manik tuh, kayak tasbih. Mana? Oke, Kamila tuh sudah ada. Kayak tasbih ya. Siti Mulia sudah. Yang lainnya Naila sudah. Asik kan ya? Tuh melihat seperti ini. Jadi kayak tasbih kalau Streptococcus mah. Ada tekniknya kita menamai bakteri itu ya. Jadi kalau cuma satu
selnya ada namanya. Kalau 2 ada namanya. Kalau bentuknya rantai seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya rantai, ini juga ada namanya. Jadi masing-masing punya teknik sendiri ya. Nah, punya teknik sendiri cara penamaannya. Nazira Alzena, oke, yuk. Ya hampir sama. Waduh, dikasih nama juga Hania. Oke, sudah disubmit semua ya. Satu lagi, Acetobacter. Coba. Acetobacter. Cari. Gambarnya seperti apa? Bentuknya. Acetobacter. Bakternya bakteri, acetonya apa? Itu bukan, Pak. Oke, kita lihat coba. Acetobacter. Coba. Acetobacter tuh nata de coco ya. Jadi Acetobacter tuh nata de coco. Mana? Oke, bagus. Jadi, bentuknya apa ini? Bulat, tabung, Tabung ya, Pak. nabung juga. Jadi kebanyakan memang sih bakteri bentuknya tabung ya. Nah, ini untuk nata de coco ya. Nata de coco tuh yang terbuat dari apa? Kelapa. Kelapa. Oke. Kalau yang tadi Streptococcus griseus untuk apa? Antibiotik. Nah, jadi obat ya. Untuk Streptococcus yang tadi yang ada di gambar layar Zoom Bapak ya. Kan ini bulat-bulat manik-manik ngalangin pemandangan nih. Nah, ini antibiotik. Hebat sekali ya Streptococcus ini. Jadi bukan hanya bentuknya yang sangat kecil, tapi manfaatnya yang sangat besar, antibiotik. Nah, Streptococcus. Kemudian untuk Escherichia coli tadi kan usus besar, Lactobacillus tadi Johar ya. Asik nih, Acetobacter, wah gambarnya sama. Bet. Ada yang beda satu nih, Nazira. Apa ini? Oh ya, ya betul, Acetobacter, tapi ukurannya koloni, ya sudah berbentuk koloni. Ini kan sebetulnya di cawan Petri. Jadi kalau misalnya dilihat dengan mikroskop, baru bentuknya tabung. Kalau ini belum dilihat oleh mikroskop, jadi bentuknya koloni. Nah, seharusnya kayak seperti ini betul, ya.